akan merenungkan firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai dengan ayat 32 firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pagi ini kita akan renungkan di bawah tema hidup yang sudah dibaharui. Ini merupakan perikop lanjutan dari perenungan yang sudah kita dengarkan, yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dimulai dari menanggalkan hidup lama, mengenakan manusia baru, dan bagaimana hidup yang sudah dibaharui. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus telah menasihatkan di bagian pasal 4 ayat 1, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dilanjutkan dengan penegasan di ayat yang ke-17 pasal 4. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini digambarkan sebagai proses 3 langkah. Menanggalkan diri yang lama yang dirusak oleh keinginan yang sia-sia, dibaharui dalam pikiran kita, dan mengenakan manusia baru yang sudah diciptakan menurut rupa Allah dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Dan di dalam pasal 4 ayat 25 sampai ayat 32, kita akan merenungkan, kita akan belajar bersama bagaimana meninggalkan diri yang lama, hidup yang lama, dan mengenakan diri yang baru, yaitu hidup yang sudah dibaharui. Dan Paulus menjelaskan bahwa tidak boleh lagi melakukan ini dan sebaliknya melakukan ini. Paulus menjelaskan kepada kita seperti apa pikiran yang sudah diperbarui dan hidup yang baru itu. Saat kita membaca frasa daripada konteks kalimat ini, kita diingatkan bahwa ini bukan sekedar perubahan dari perilaku kita. Hentikan ini dan lakukan ini. Tindakan ini datang dari pembaharuan pikiran. Dan ini dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Saat pikiran kita dibawa keluar dari dunia, konsep dunia kita, dan dibawa ke dalam kebenaran firman Allah, maka kita akan menghentikan perilaku tertentu dan akan berpartisipasi dalam perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang sudah dibaharui, maka akan menyingkirkan kepalsuan, berbicara kebenaran. Singkirkan kepalsuan, berbicara kebenaran. Ayat 25. Perilaku pertama yang harus dibuang adalah semua kepalsuan. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Kita tidak bisa menjadi seperti dunia yang seperti ini. Itulah yang mau ditegaskan oleh Paulus di ayat yang 17.
Kita tidak lagi hidup seperti dunia yang penuh dengan kebohongan dan penipuan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak benar harus disingkirkan dari kehidupan kita. Sangat mudah untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Tetapi kejujuran adalah bagian dari diri hidup yang baru, yang sudah diciptakan menurut rupa Allah. Harus mengatakan kebenaran kepada sesama kita, Bapak Ibu. Ini adalah kutipan dari Zakaria pasal 8 ayat 16. Di mana Nabi mengarahkan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dan laksanakanlah hukum yang benar. Yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Dorongan ini diungkapkan juga oleh Paulus. Mengapa? Karena kita adalah anggota satu sama lain. Kita adalah sesama anggota keluarga Allah. Memang kita bukan lahir dari satu kandungan, bukan. Tetapi kita adalah satu dilahirkan oleh kuasa Allah di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah satu tubuh yang bersatu untuk dipersatukan. Kalau kita membaca dari pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kita harus saling mengatakan kebenaran dan tidak saling menipu. Dunia saling menipu. Dan hidup seperti ini tidak diperkenankan sama sekali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Harus ada keterbukaan dan kejujuran yang bisa kita miliki satu sama lain. Dan sering saya ingatkan kepada kita dan juga mengatakan bahwa mencari orang baik itu gampang. Semua orang itu baik. Tapi mencari orang yang jujur di hadapan Tuhan adalah ibaratkan kita sedang mencari jarum di antara jerami. Artinya sangat langka. Berbicara kebenaran membutuhkan pembaharuan pikiran. Kita bisa menjadi penipu dan terbiasa dan bahkan mungkin tanpa kita sadari kita sedang melakukan penipuan. Terbiasa tidak jujur sehingga itu menjadi sifat alami kita. Pagi ini kita harus belajar untuk berbicara jujur satu sama lain. Kalau tidak, kita akan saling menyakiti dan tidak akan bisa saling mengandalkan dan percaya satu sama yang lain. Penuh dengan kecurigaan dan pikiran-pikiran yang negatif. Hal yang kedua, hidup yang sudah dibaharui. Marah dan jangan berdosa. Marah dan jangan berdosa di ayat 26 sampai 27. Begitu sering kita mendengar teks ini digunakan untuk membenarkan apa yang kita sebut kemarahan yang benar. Tetapi jika ini adalah apa yang Paulus bicarakan, saya percaya dia akan lebih jelas dalam apa yang dia maksudkan. Yang saya pahami, konsep ini cukup sederhana sebenarnya. Mengapa? Karena kita memiliki emosi. Dan kita akan mengalami yang namanya emosi. Tuhan menciptakan emosi ini dalam diri kita. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan dengan emosi yang ada di dalam diri kita ini. Secara khusus apa yang akan dilakukan sehubungan dengan kemarahan. Jangan biarkan amarah bercampur dengan dosa. Kita mungkin merasa marah, tetapi itu tidak memberi wewenang kepada kita untuk bertindak dengan cara yang berdosa. Saudara, begitu sering kita merasa dibenarkan dalam dosa kita karena kita telah merasakan emosi, kemarahan yang meluap-luap dan tidak bisa terkendali. Paulus memberitahu kita bahwa kita dapat mengendalikan tindakan kita.
dari perasaan yang seperti ini. Maka harus memiliki kendali atas apa yang dilakukan dengan emosi kita. Saudara, di saat merasa marah dan seolah mau menyerang, bisa memukul, tiba-tiba terdengar dering telepon secara tiba-tiba. Dan kita menjawab telepon dengan suara yang sangat menyenangkan. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita mampu menunjukkan kontrol, kendali dari emosi kita. Dan inilah yang diinginkan oleh firman Allah ini melalui Paulus. Dunia meledak pada orang lain. Dunia merusak orang lain ketika mengalami amarah. Hidup yang sudah diperbaharui tidak membiarkan emosi itu, amarah itu lepas kendali. Ini juga menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ada muncul banyak hal-hal yang memang membuat kita emosi. Marah, jengkel, kecewa, kesel, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita bertindak berdasarkan perasaan yang seperti itu. Hati yang seperti itu. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati yang tidak stabil. Karena itu bertindak sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bertindak seperti orang-orang yang masih dalam tabiat lamanya yang belum dibaharui. Selanjutnya Paulus mengingatkan dalam ayat ini untuk tidak membiarkan matahari terbenam pada kemarahan kita. Intinya adalah untuk membiarkan kemarahan kita mendidih. Tidak membiarkan kemarahan kita itu meledak. Maka jangan pertahankanlah amarah yang ada dalam diri kita. Kemarahan yang membara itu akan mengarahkan pada kepahitan. Mengarahkan kepada perpecahan. Mengarahkan kepada fitnah dan kedengkian. Dan marah seperti itu sangat berbahaya dan menjadi pijakan bagi dosa-dosa yang lain. Dan inilah motivasi yang diberikan Paulus. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Paulus mengatakan ini karena jelas kemarahan dengan mudah akan mengarah kepada dosa. Dan setan akan mengarahkan, menghancurkan jiwa kita. Dan kemarahan akan menjadi alatnya. Sehingga kita tidak merdeka, tidak bebas. Maka saudara, atasilah amarah. Dan sisihkan perasaan yang menjengkelkan itu. Kendalikan amarah. Hadapilah dengan tenang. Saudara dan saya memiliki kekuatan untuk melakukannya. Memperbaharui pikiran untuk mengetahui bahwa harus mengubah tindakan ketika kita merasa marah. Inilah orang-orang yang sudah, cara hidup orang yang sudah dibaharui. Yang ketiga, berhenti mencuri dan bekerja. Hidup yang sudah dibaharui akan berhenti mencuri dan bekerja di ayat 28. Inilah kontras yang luar biasa yang menggambarkan pembalikan total yang terjadi ketika seseorang belajar sama seperti Kristus. Hidup sempurna seperti Kristus. Pencuri berubah menjadi pemberi. Penting untuk memberitahu kita sebagai orang-orang yang sangat muda. Bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Bukan mencuri. Bukan menikmati hasil dari hal yang tidak benar. Sehingga kita tidak mengambil apa yang dimiliki orang lain. Maka bekerjalah. Bekerja adalah sarana yang Tuhan akan sediakan. Menjadi alat di tangannya memberkati saudara dan saya. Dan kekristenan, kehidupan orang yang percaya bukan tentang mencuri dari orang lain. Apa yang telah mereka kerjakan. Bukan. Kita harus memiliki kemauan untuk bekerja.
untuk berbagi, bukan kemauan untuk mengambil yang bukan hak kita. Kita harus menghargai dan mencintai motivasi yang diberikan agar memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Tidak bekerja untuk memiliki, bekerja untuk memberi. Saudara, kita harus menjadi orang yang memberi. Kita perlu mempertimbangkan bahwa kita telah diberkati secara fisik untuk berbagi dengan siapapun yang membutuhkan. Kalau kita belajar dari orang Kristen mula-mula, saudara, dalam Kisah Para Rasul, mereka memiliki hati yang suka memberi. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selanjutnya dalam kisah, di dalam kehidupan mereka, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44. Dan pasal 4 ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Memang dalam situasi sekarang untuk menghidupi kebenaran yang sudah difirmankan melalui Kisah Para Rasul memang sulit. Karena lebih banyak hanya untuk kepentingan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri. Saya sangat salut dengan pembina yayasan kita. Memberikan hidupnya, seluruh harta miliknya untuk membawa saudara dan saya berada di dalam satu Civitas Akademika STT Sola Gracia Indonesia. Menikmati proses pembelajaran. Itu karena ada orang yang sudah diberikan hati untuk memberi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi pemberi yang murah hati kepada saudara-saudara kita. Saya belajar waktu berada di kampus, waktu kuliah. Masing-masing itu punya kepekaan. Waktu saya kuliah di I3 Batu Malang. Ketika temannya melihat sabunnya tidak ada, odolnya tidak ada di tempat sabun, tiba-tiba ada yang memberi. Tip tidak perlu diketahui. Dan itu saya mengalami. Tidak punya uang, tidak memiliki apapun. Tetapi ada orang, ada yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Yang sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang memberi. Ketika tidak ada sabun, yang ada sabun adalah cap jari. Tahu cap jari Bapak Ibu? Saudara? Tidak ada sabunnya, hanya gosok-gosok badan saja. Di saat seperti itu Tuhan kirim orang yang peduli. Yang suka memperhatikan orang lain. Saya pulang dari ruang kuliah dan kembali ke asrama. Dan hendak mandi. Dan saya menemukan ada 2 sabun, ada 2 odol, ada sabun untuk mencuci. Saya bertanya sama kakak kamar saya, Kak ini siapa yang kasih? Terima kasih ya Kak. Loh kami nggak tahu juga siapa yang kasih. Sampai hari ini. Artinya ini juga bisa dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dibentuk di asrama. Kepedulian, keprihatinan kita. Itu juga menunjukkan bahwa kita adalah orang yang suka memberi. Bukan orang yang suka mencuri. Tapi sangat ironis. Di tengah-tengah kehidupan yang sudah dibentuk di dalam asrama masih ada pencuri. Yang suka mengambil uang temannya. Yang suka mengambil buku di perpustakaan tanpa izin. Sehingga jejaknya tidak bisa ditemukan. Memang ada yang sekarang menyederhanakan supaya lebih baik. Itu bukan mencuri, Pak. Itu hanya menyimpan di tempat yang lain saja. Luar biasa ya. Dan inilah perilaku yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hidup yang sudah dibaharui adalah tidak ada lagi pembicaraan yang merusak dalam hidupnya. Tetapi yang ada adalah pembicaraan yang membangun. Tidak ada pembicaraan yang merusak, tapi pembicaraan yang membangun. Ayat 29 sampai ayat 30. Kata-kata kotor tidak boleh keluar dari mulut kita. Bahasa yang seperti itu adalah bahasa yang memang ada di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Hidup lama kita harus tinggalkan itu, tanggalkan itu. Tidak ada lagi pernyataan monyet kamu, anjing kamu, tidak ada lagi.
Yang ada adalah kamu adalah orang yang diciptakan Tuhan yang paling berharga, yang mulia, yang diberkati oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Harusnya begitu. Tapi kalau emosi kita tidak dikendalikan, maka akan keluar kata-kata yang tidak berkenan. Bukan lagi membangun, tapi merusak, melemahkan, membuat orang tidak bangkit dari semangatnya. Saudara, kata-kata kita tidak boleh terdengar seperti kata-kata yang ada di luar sana. Harus berbeda. Kata-kata kita harus membangun. Menggunakan kata-kata yang berbeda. Yaitu kata-kata yang penuh dengan berkat. Tidak akan menggunakan kata-kata kutukan. Tidak akan menggunakan kata-kata kotor. Bahkan tidak menyalahgunakan nama Tuhan. Tidak akan menggunakan kata-kata yang menimbulkan kebusukan pada jiwa orang lain. Dan ini juga membutuhkan pembaharuan kita. Membutuhkan pembaharuan pikiran kita. Kita mengucapkan kata-kata yang kita dengar dari sekeliling kita. Dan ini mengubah cara berpikir kita. Maka belajarlah untuk mendengar kata-kata yang baik, yang berkenan. Inilah alasan mengapa kita perlu berhenti mengekspos pikiran dan hati kita kepada hal-hal yang tidak baik. Mengapa? Karena kata-kata kita mencerminkan hati kita. Kita membutuhkan pembaharuan hati dan pikiran untuk dapat membersihkan percakapan dialog kita antara satu dengan yang lain. Sukanya berbicara orang lain. Membicarakan kelemahan orang lain. Sebenarnya di saat yang sama, kitalah orang yang paling lemah dari orang yang sedang kita bicarakan, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya kita berbicara. Apa yang harus keluar dari mulut kita haruslah bisa membangun. Membangun orang lain. Dan ini adalah merupakan ujian pertama dari mulut kita hari ini. Apa yang pertama kita ucapkan kepada orang lain. Berkat atau penghinaan atau kutukan. Itu ujian pertama. Apa kata pertama yang saudara dan saya ungkapkan kepada orang lain hari ini? Apakah shalom, selamat pagi, atau menghinanya, merendahkannya, membuat dia semangat kata-kata pagi yang tidak membangun, sepanjang hari murung, kecewa, ciut hati, dan akhirnya apa? Dirasuk oleh kuasa kegelapan. Marilah kita berbicara hal-hal yang membangun untuk orang lain. Hal-hal yang positif. Jangan banyak negatif. Kalau banyak negatif, maka semua yang sedang kita usahakan, sedang kita kerjakan akan gagal. Saudara dan saya dalam studi juga akan gagal. Mengapa? Karena tuntutan kita tidak hanya berbicara masalah pikiran, masalah pengetahuan kita, tetapi juga bagaimana cara kita bertindak sesuai dengan teologi yang kita pelajari. Kita belajar teologi, mengenal Tuhan, cara bagaimana Tuhan berkehendak. Tapi kita tidak melakukan, maka kita tidak seimbang. Kita harus bisa menunjukkan apa yang kita pelajari, apa yang kita akui. Kita yakini dan kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata-kata kita di dalam komunitas kita, baik di rumah, dimanapun kita berada, haruslah kata-kata yang bisa menyemangati. Harus kata-kata yang bisa membangun. Mengapa? Kalau tidak ada kata-kata yang membangun, maka itu bahaya yang mengancam. Karena iblis sudah mulai mengintip dan mau meremukan kita, menghancurkan kita, membuat kita terpecah belah, membuat kita tidak satu dalam iman, walaupun satu dalam ruang Zoom. Tetapi
jadi tercerai-berai karena pikiran kita terhadap orang lain, sesama kita, itu bukan pikiran yang benar, bukan perkataan yang benar, bukan perkataan yang membangun, tapi lebih banyak yang negatif. Maka mari mulai belajar. Kita belajar untuk berkata-kata yang membangun. Kalau selama ini sudah berkata-kata yang positif membangun, maka teruskanlah itu. Kalau sering berkata yang tidak benar, negatif, maka mulailah belajar untuk berkata yang positif, yang membangun orang lain. Selanjutnya kata-kata kita itu juga harus sesuai dengan keadaan. Tidak hanya kata-kata harus membantu, tetapi kata-kata kita harus tepat waktu. Sesuai dengan konteksnya di mana kita sedang berbicara. Saudara, hal yang terakhir, kalau sudah terakhir semua semangat. Hidup yang sudah dibaharui adalah menyingkirkan sifat yang keras dan mengambil sifat yang lemah lembut. Singkirkan sifat keras dan ambil sikap yang lembut. Dalam pasal 4 ayat 31 sampai 32. Paulus melanjutkan di ayat 31 dengan perubahan besar dari karakter kita. Segala kepahitan, murka, amarah, keributan, fitnah, dan kebencian harus dijauhkan dari kita. Mengapa? Karena dunia yang tidak mengenal Allah, yang belum belajar mengenal Allah, akan berbicara hal demikian. Seorang yang percaya tidak boleh pahit. Seorang Kristen tidak boleh pahit. Kita tidak bisa menjadi pahit terhadap satu sama lain. Kita tidak bisa menjadi pahit dalam hubungan keluarga kita, dalam pernikahan kita. Paulus mengatakan bahwa lupa apa yang dilakukan kepada Tuhan. Harusnya Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu kita harus lakukan kepada orang lain. Mengapa? Apa yang dilakukan kepada orang lain, kita juga sudah melakukannya kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, yang kita bicarakan kepada orang lain, sebenarnya kita juga sedang berbicara kepada Tuhan kita. Karena inilah cara bagaimana kita mengontraskan kehidupan kita, menyelaraskan kehendak Tuhan dalam kehendak kita, supaya kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, membuat keributan karena marah, membanting pintu, membenturkan benda apapun dan sejenisnya karena marah, dan itu adalah dosa. Ada yang melakukan dengan berteriak, ada juga yang membanting, membuang segala-galanya untuk menunjukkan ketidaksenangan. Dan itu sama dosanya dengan murka dan fitnah. Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus sebelumnya. Jadilah marah, tetapi jangan berbuat dosa. Tidak boleh ada niat buruk terhadap orang lain. Kebencian adalah kata yang begitu gelap. Kita tidak boleh memiliki niat buruk terhadap orang lain, tapi harus niat yang baik. Bersikap baik satu sama lain, bersikap lembut satu sama lain, berbuat baik satu sama lain. Mengapa kita pikir kita harus bersikap baik satu sama lain? Mengapa? Karena sangat mengejutkan untuk mempertimbangkan bahwa kita sering dapat berbuat lebih baik kepada orang asing yang kita tidak kenal daripada orang yang kita kenal, yaitu saudara kita sendiri. Kita lebih peduli kepada orang lain yang bukan ikatan darah kita, tapi untuk saudara kandung kita, kita menjadi orang yang paling benci. Itu adanya sebenarnya adalah gambaran kita yang belum dibaharui. Bagaimana mewujud nyatakan? Dalam komunitas kita, Civitas Akademika SD Sola Gracia Indonesia, kita semua adalah satu keluarga. Harusnya berkata yang positif. Berbicara yang lembut. Sikap yang lembut. Mengasihi satu dengan yang lain dengan cara dimulai dari dasar kasih yang telah kita alami di dalam dan melalui Kristus. Inilah pikiran yang harus kita miliki. Seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Tuhan memiliki belas kasih dan kebaikan untuk mengampuni kita dari dosa dan pelanggaran kita. Tuhan tidak menghancurkan ketika kita melakukan kesalahan. Tuhan tidak memfitnah atau menunjukkan keributan ketika kita sedang melakukan dosa. Tidak. Tuhan tidak memendam kebencian kepada kita ketika kita menunjukkan ketidakpedulian kita terhadap pengikut Kristus yang lain. Tuhan masih baik dan masih berbelas kasihan. Oh, ini betapa sulitnya, saudara. Tetapi pikiran yang diperbaharui akan mempelajari hal ini dan tetap mengingat kepada teladan Kristus. Saudara, apa yang menjadi bagian kita pada pagi hari? Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita supaya berhenti untuk hidup dalam kebohongan, untuk hidup dalam dosa karena marah, berhenti mencuri, berbicara kotor, kepahitan, murka, amarah, keributan, bahkan fitnah, bahkan kedengkian. Kita harus berhenti. Ini diingatkan oleh firman Tuhan. Tetapi mari kita belajar berlatih untuk berbicara kebenaran, belajar menyelesaikan kemarahan dengan tenang dan produktif. Belajar berlatih bekerja untuk berbagi. Belajar mengucapkan kata-kata yang membantu dan membangun. Belajar untuk menunjukkan kasih, kebaikan. Dan belajar untuk mengampuni, kendati pun itu sangat sulit. Firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan supaya pikiran kita dibaharui. Dibaharui seperti apa? Karena melihat kepada Yesus yang juga menjadi teladan hidup kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.